Halo kawan modern. Selamat datang di podcast Dongeng Modern. Bareng gue Andrea. Dan gue Izar. Di Kamis malam. Episode ke-8. Di episode ke-8 kali ini kita bakal ngebawain cerita dari salah satu kawan modern kita yang menurut gue cukup lebih creepy ya. Creepy-nya nih ya creepy pada umumnya, serem pada umumnya, dan mengerikan pada umumnya. Setan-setan gitu. Dan cerita ini cerita kompilasi ya Zer? Kompilasi dari beberapa kejadian dia. Bukan beberapa sih, ada ya kejadian dia, kejadian 1, kejadian 2 dia yang bakalan kita bacain secara berurutan. Dan ceritanya ini terjadi di rumah yang sama, di tempat yang sama. Boleh jadi, boleh dibilang, boleh disebut ini tuh kayak emang udah menetap ya dia di sini. Kayaknya ya. Bisa jadi. Mungkin nanti kawan modern bisa komen di bawah, kejadian ini tuh dari satu sosok yang sama, gangguan dari satu sosok yang sama, atau ada beberapa sosok. Gimana menurut lo Zer? Kalau menurut gue sih Andre, ini gangguan dari sosok yang sama ya. Karena boleh dibilang kejadian ini tuh sama-sama di latar yang sama. Kalau boleh gue spoiler dikit ya Andre, ini sama-sama kejadian tuh di luar rumah, cuman tetap deket rumah, tau gak sih lo? Kejadian tuh tetap di lingkungan tersebut gitu loh. Boleh jadi ini kejadiannya adalah diganggu oleh sosok yang sama. Mungkin dia udah betah kali ya sama kawan modern kita yang satu ini. Iya betul. Oke, bisa langsung dibawain sama Izar ya? Oke Andre, langsung gue ceritain ya Andre. Oke, let's enjoy the show. Halo semua, nama gue Fatina. Kali ini gue mau ceritain pengalaman horor gue beberapa tahun lalu. Tepatnya di kamar gue sendiri. Sebelum gue cerita, gue mau jelasin dulu gimana latar dari kamar gue. Oh iya, by the way, kamar gue nih adalah kamar paling sempit, paling kecil, dan paling gelap yang ada di rumah gue. Jadi kamar gue ini hanya punya satu jendela. Gak terlalu besar, juga gak terlalu kecil, sedang lah kira-kira. Jadi jendelanya tuh langsung keluar gitu ketika gue buka. Jadi ketika gue buka, itu langsung los ke bawah. Alias jendelanya tuh kayak ngegantung gitu, gak ada balkon sama sekali. Kejadian ini dimulai ketika pada saat itu gue lagi tidur. Dan tepat jam 5 subuh, gue tiba-tiba terbangun karena kaget dengar suara ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Pada saat itu, gue masih belum terlalu ngeh bahwa itu suara ketukan dari jendela. Karena gue baru setengah sadar, gue lanjut tidur lagi. Dan ketika gue tidur lagi, gue diketok lagi dengan nada dan kerasnya yang sama. Gue bangun lagi dan gue mulai sedikit ngeh pada saat itu bahwa itu adalah ketukan dari jendela gue. Gue mau coba buat merem lagi, apakah nanti diketok lagi atau enggak. Ketika gue coba buat merem lagi, ternyata bener aja. Gue diketok lagi untuk yang ketiga kali. Tok, tok, tok. Suara itu bener-bener terus ingat di kepala gue. Dan bener-bener bikin gue takut pada saat itu. Pada saat itu gue panik. Gue bingung harus ngapain.
Sampai akhirnya gue ngambil handphone gue buat nelpon nyokap gue. Posisi kamar nyokap gue ada di bawah. Oh iya, pada saat itu kondisi rumah lagi agak sepi. Karena bokap sama abang gue lagi gak ada di rumah. Jadi posisi rumah gue tuh bener-bener sepi. Akhirnya gue coba telepon nyokap gue. Dan anehnya handphone gue pada saat itu baterainya 0%. Dan biasanya handphone gue ketika udah 0% pun, ketika gue swipe lock screennya itu langsung mati. Tapi ini enggak. Handphone gue bisa gue pakai padahal dalam kondisi 0%. Jadi gue seperti beranggapan Allah kasih gue bantuan supaya gue bisa ngubungin nyokap gue. Lalu gue buka WhatsApp, gue cari kontak nyokap gue. Akhirnya gue call nyokap gue. Ketika gue call, nyokap gue gak langsung angkat. Padahal ringing. Ya mungkin nyokap gue masih tidur ya. Jadinya gue tungguin beberapa saat. Akhirnya nyokap gue ngangkat telepon dengan nada yang masih agak ngantuk. Terus gue bilang aja sama nyokap gue, Bun, sholat subuh yuk, udah jam 5 nih. Lalu nyokap gue dengan nada agak mager bilang iya gitu. Karena posisi musola di rumah gue ada di lantai 2, jadinya otomatis nyokap gue nanti naik ke atas ketika mau sholat subuh. Akhirnya ketika telepon itu udah ditutup, gue coba ngeberaniin diri buat keluar kamar. Dan gue nyoba membangunin adik-adik gue. Dan ternyata adik-adik gue pada gak mau bangun, karena mungkin masih pada ngantuk ya. Akhirnya pada saat nyokap gue udah naik ke atas, dan akhirnya gue sama nyokap sholat berdua di musola buat sholat subuh. Dan gue coba doa buat menenangin diri. Akhirnya gue coba buat masuk kamar lagi. Dan akhirnya gue udah tenang. Akhirnya gue bisa tidur lagi setelah sholat subuh. Terus ada kejadian juga dan ada kejadian kedua. Pada saat itu gue lagi nonton TV sendirian di lantai 2. Bener-bener sendirian. Gak ada orang lain di lantai 2. Cuman gue doang pada saat itu. Gue lagi asik nonton TV. Kan kalau mata nih punya ekor mata ya, yang bisa ngelihat 90 derajat di samping kita. Dan posisinya ada di sebelah kanan gue. Itu adalah pintu balkon. Jadi pintunya tuh ya seperti pintu balkon biasa. 2 pintu yang bisa dibuka, tarik atau dorong. Lalu di sebelahnya tuh ada jendela. Jendelanya tuh kayak burem gitu deh. Maksudnya gak ada hordennya, cuman agak burem. Jadi kacanya tuh yang agak burem gitu deh. Gue agak susah jelasinnya. Ketika itu gue lihat ada yang lewat-lewat. Cuman gue masih bodo amat. Dan gue coba buat tetap terus nonton TV dan selalu fokus buat nonton TV. Tapi ternyata hal itu tuh bener-bener ngeganggu gue. Dia bener-bener mondar-mandir itu secara intens. Lewat. Itu tuh posisinya dia lewat-lewat itu di balkon. Jadi di depan pintu balkon itu. Gue ngeliat itu dari jendela. Sampai pada akhirnya gue coba buat ngeberaniin diri gue buat nengok ke arah balkon tadi. Dan akhirnya bener aja. Ketika gue nengok ke arah balkon, gue lihat dari jendela dengan mata telanjang gue. Bayangin itu gede banget. Jalannya letoy. Tangannya terombang-ambing gitu. Yang gue lihat cuman dari badan ke bawah. Gue gak ngeliat kepalanya, gue gak ngeliat rambutnya, gue gak ngeliat mukanya.
gue cuman bisa deskripsiin ke lu semua bahwa makhluk itu tuh serem banget, mirip banget sama Slenderman, bener-bener letoy. Akhirnya gue langsung lari ke kamar adik gue buru-buru, langsung ngumpet di sana. Gue deg-degan banget. Sampai pada suatu ketika ada teman bokap gue datang ke rumah. Dan dari bawah teman bokap gue ini nunjuk langsung ke kamar gue. Itu ruangan apa? Itu tempat siapa? Gue dengan sigap pun menjawab, itu kamar saya, Pak. Lalu teman bokap gue pun bilang ke gue, oh, kamu di situ sering ada yang gangguin ya? Gue pun langsung ketakutan di situ. Gue dibilang ketakutan sih ketakutan. Cuman di satu sisi gue udah kebiasa bahwa emang benar gue sering digangguin ketika gue di kamar gue. Dan temannya bokap gue pun langsung naik ke atas dan masuk ke kamar gue. Dia langsung berdiri di depan jendela. Tempat waktu itu diketok-ketok. Dia langsung komat kamit gitu. Mungkin dia berkomunikasi sama yang punya tempat. Yang punya tempat ini maksud gue dalam tanda kutip ya. Kayak orang berkomunikasi gitu. Gue liatin aja. Sampai akhirnya kayak udah selesai gitu ritualnya dia. Dia pun keluar dari kamar gue. Dengan nada sedikit berat, dia ngomong ke gue kayak gini. Udah tenang. Udah gak ada lagi. Dia udah pergi. Asalkan kamu jangan mikirin dia lagi. Kamu jangan ingat-ingat dia lagi. Karena ketika kamu ingat-ingat dia lagi, dia bakalan hadir lagi di hidup kamu. Jadi, segitu aja cerita yang agak horor dari gue. Kalau ada kurangnya gue mohon maaf ya. Sampai jumpa. Sekian cerita kita kali ini di Kamis Malam. Terima kasih kawan modern yang sudah menyimak. Buat kawan modern yang mau menyumbang cerita, bisa kontak kita melalui Instagram yang ada di description atau melalui email. Kami tunggu cerita-cerita menarik dari kalian dan tungguin terus cerita menarik dari kami di episode berikutnya. Gue Andrea. Dan gue Izar. Pamit undur diri. Dadah.